Oke, jadi di kesempatan kali ini saya kedapatan motor Honda Beat Deluxe tahun 2022 yang full pumpnya itu tidak berdengung dan tidak ada kode mil seperti ini teman-teman. Nah, ini contohnya tuh ya, tidak ada kode mil. Kita coba start, di start juga tidak berbunyi ya teman-teman, karena full pumpnya tidak berdengung. Nah, ini coba kita nih, tidak ada dengungan di full pumpnya dan tidak ada kode milnya teman-teman ya. Jadi bagian mana yang ada kerusakan, jadi kita cek satu persatu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Oke, lanjut kita ke tutorialnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini setelah aku bongkari semua untuk bodi-bodinya, kita tes terlebih dahulu untuk di bagian sikringnya teman-teman ya. Dan di sini saya mentutorialkan tidak menggunakan alat avometer atau lainnya, hanya menggunakan kabel dan lampu sen seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini mudah dipahami untuk teman-teman pemula, gimana cara untuk memperbaiki atau mencari masalah jika motor Beat Deluxe teman-teman itu mati di bagian full pumpnya ya. Dan untuk yang lainnya itu normal. Nah, ini coba kita kontak on. Nah, di sini untuk relaynya hidup ya teman-teman, berarti menandakan untuk relay starternya itu normal ya teman-teman. Nah, oke, jadi di sini kita cek dulu untuk di bagian sikring apakah ada yang putus atau tidak ya. Kita cek satu-satu. Nah, ini hidup. Jadi untuk bagian sikring semuanya aman ya teman-teman. Nah, sebenarnya di sini untuk penyakitnya itu sudah ketemu, tapi sekalian saya tutorialkan untuk teman-teman gimana cara mencari penyakitnya, karena penyakit sama belum tentu cara memperbaikinya itu sama ya, atau letak penyakitnya itu sama, itu biasanya berbeda ya. Oke, setelah itu kita cek di bagian ini, bagian soket injektornya. Nah, di sini kita cek untuk kabel hitam laras putih apakah mengeluarkan api atau tidak teman-teman ya. Nah, ini kabel yang menuju injektor dan juga full pump ya. Nah, di sini ada arusnya ya, hidup. Di sini berarti aman. Nah, lalu kita cek di bagian soket full pumpnya teman-teman ya. Nah, di sini untuk kabelnya teman-teman harus pahami ada 4 kabel, yang 2 ini untuk kabel hijau dan juga kabel hijau leres hitam dan juga kuning leres putih ini menuju ke indikator pelampung minyak teman-teman. Jadi yang menuju ke bagian full pump atau rota yaitu ini kabel hitam leres putih dan juga coklat leres hitam, sama seperti yang di soket injektornya teman-teman ya. Oke, di sini kita cek juga di bagian kabel yang hitam leres putih tadi teman-teman. Ini kita mundurin sedikit, nah segini, karena kabel saya tidak nyampe yang untuk soketnya. Ini pastikan untuk kabel ini juga harus mengeluarkan arus ya teman-teman. Jika tidak mengeluarkan arus maka full pump tidak akan berdengung. Nah, ini kita coba cek. Nah, di sini tidak ada arusnya teman-temannya tuh, kabel leres hitam leres putih itu tidak ada arusnya. Ini bisa terjadi keputusan di bagian kabelnya teman-teman ya. Dan biasanya kalau untuk motor Beat Deluxe atau Scoopy, biasanya kabel di sini di bagian bawah sini, kabel sini ini yang
di bawah jok ini biasanya ada yang putus terhimpit oleh jok teman-teman ya. Nah, tapi di sini setelah saya periksa-periksa, di sini tidak ada keputusan atau apapun teman-temannya. Nah, jadi tidak bisa mengapa kok saya ini. Jadi penyakit sama, belum tentu cara memperbaikinya itu sama atau letaknya itu sama. Nah, di sini kita coba cek lagi ya, biar lebih jelas. Ini kabelnya semua terlihat nih. Untuk kabel hitam leres putih, nih, sini ada arusnya ya, tuh. Tapi untuk di soket full pumpnya tidak ada arus teman-teman. Jadi kita menelusuri dulu untuk di kabel hitam leres putih ini teman-teman ya. Jadi di sebelah mana yang putus kita cek dulu sebelum kita mengganti alat-alat yang lainnya yang memang tidak perlu diganti atau tidak rusak teman-teman. Oke, kita beralih ke sebelah sana. Jadi setelah ku cek, ku pakai semua satu, ku telusuri, dan ternyata di sini terjadi putus teman-teman ya. Ini kabel hitam leres putih ini teman-teman. Nah, jadi di sini yang menimbulkannya tidak ada arus ya. Coba kita cek yang di bagian yang putusnya, apakah ada arusnya atau tidak. Oke, ini kabel saya ini tidak nyampe. Seperti ini ya, kita coba tes. Nah, di sini ya, di sini ada arus. Ini kabel hitam leres putih teman-teman. Ini coba kita sambung terlebih dahulu. Kita buka dulu teman ini. Kita pastikan dulu setelah kita sambung ini apakah motornya itu bisa hidup kembali atau tidak ya teman-teman. Nah, ini kalau melihat dari bekasnya ini bukan karena himpitan ya teman-teman tuh. Ini yang hijaunya juga ini, kalau teman-teman lihat enggak, yang warna hijaunya ini juga terkelupas, tidak putus dan juga tidak memutuskan yang warna apa tembaganya, hanya terkelupas. Namun kalau lihat dari bekas putusnya ini bukan bekas putus terhimpit ya teman-teman, tapi ini dimakan tikus, seperti tikus ya. Ini coba kita sambung dulu secara manual saja dulu ya. Ini kita gunakan kabel juga nyambungnya. Ini nanti disolder ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau menyambung kabel seperti ini, usahakan disolder ya teman-teman, supaya kuat dan tidak mudah putus ataupun ngapur ya teman-teman. Karena biasanya banyak juga kabel-kabel yang ngapur. Jika kabel itu ngapur, itu juga bisa menimbulkan putus di tengah teman-teman ya. Nah, ini coba kita sambung dulu, nanti kita solder sekalian. Aduh. Nah, ini sudah saya sambung ya tuh. Nah, ini kita cek lagi untuk di kabel hitam leres putih di sini. Nah, di sini ada arusnya ya teman-teman, tuh ada arusnya. Kita coba ini masukkan, kita konekkan yang di bagian full pump juga, bagian injektor juga kita pasang ya, supaya ini. Jika kabel yang di bagian injektor itu juga putus, full pump juga tidak akan berdengung ya teman-teman. Contohnya seperti ini tidak aku pasang dulu ya. Ini tidak aku pasang dulu. Ini aku lepas. Nanti dulu ya, ini kita geser. Nah, ini aku lepas ya soketnya, biar kelihatan semua seperti gimana ya. Nah, ini untuk injektornya ini aku lepas, kelihatan enggak? Nah, coba kita hidupkan, tidak ada bunyi ya.
belum, tidak bunyi. Nah, coba kita pasang kembali. Nah, dia hidup ya untuk rotaknya. Jadi teman-teman, jika terjadi rotak tidak hidup, bisa juga terjadi dari kabel yang ngarah ke rotak itu putus, atau kabel yang di soket injektor ini putus atau terlepas. Itu bisa juga mengakibatkan rotak tidak bunyi. Nah, coba kita hidupkan ya. Oke, alhamdulillah penyakitnya sudah ketemu ya teman-teman. Untuk penyakitnya yaitu kabel di jalur menuju full pump itu putus seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman jika menemui kasus serupa atau penyakit yang sama lah ya, itu kita telusuri dulu kabel-kabelnya di bagian mana yang putus sebelum kita mengganti alat atau membeli alat. Nah, jadi jangan mau dibodoh-bodohi atau dibohongi, ininya yang rusak, ininya yang rusak, jika ternyata penyakitnya hanya ini ya. Masalah sepele tapi bisa bikin panik ya, apalagi motor itu masih baru. Kalau motor yang sudah berusia 3 tahun atau 4 tahun yang sudah bisa dikatakan sudah jelek lah ya, itu mungkin ya wajar lah ya, mungkin ya panik tapi tidak terlalu panik. Tapi kalau masih baru pasti terjadi kepanikan. Nah, jika teman-teman terus masuk ke oknum bengkel, namanya oknum lah ya, bisa dikatakan oknum. Nah, jadi divonis yang ini itu beli alat ini itu alhasil yang ternyata yang penyakitnya di sini, tapi harus mengganti alatnya. Nah, jadi ini setelah disambung ini karena ini hanya untuk mengetes. Jadi ini kita solder dulu ya, kita solder, kita rapikan, dan jangan lupa setelah disolder itu diisolasi ya teman-teman, supaya tidak terjadi konslet ketika dia nanti mengenai massa teman-teman ya. Jadi kita solder dulu dan kita rapikan. Teman-teman, jika mau menyambung kabel bodi seperti ini, usahakan disolder dan juga diisolasi supaya lebih kuat dan lebih aman ya. Dan juga terlebih jika teman-teman motornya mati, itu jangan panik dulu, karena jika teman-teman panik, karena jika teman-teman panik itu bisa dibohongi oleh oknum ya. Itu pesan saya sih teman-teman ya. Kalau yang para senior atau ini ya nggak mungkin lah mau bohongi, cuman biasanya yang banyak bohong itu model-model oknum yang rusak apa, yang diperbaiki apa, kita perlu diganti, tapi menganjurkan kita untuk mengganti dan mengeluarkan biaya berlebih. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh para oknum. Teman-teman jika punya isolasi bakar ya bisa menggunakan isolasi, bukan isolasi bakar apa, selang bakar itu lebih rapi lagi kalau menggunakan selang bakar jika ada. Jika tidak ada, bisa menggunakan isolasi seperti ini. Nah, ini jangan lupa kita tutup kembali semuanya sampai benar-benar rapat. Dan teman-teman, jika di rumah teman-teman itu banyak tikusnya, itu ya di ini ya apa namanya, agak di teliti lagi motornya supaya tidak terjadi seperti ini kasus kabel motor dimakan tikus. Nah, guys, sudah rapi, kita tes kembali ya. Nah, hidup ya. Oke, alhamdulillah motornya sudah selesai.
tanpa harus kita mengganti alatnya ya teman-teman. Nah, semoga sedikit tips dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita lanjut di next video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.